Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Puspita Artamevia dengan NIM 212022000042. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Saya Nik Samudra dengan NIM 212022000025 akan menjelaskan tentang pemikiran kelompok atau group think. Yang pertama, pemikiran kelompok atau group think dirumuskan oleh Irvin L. Janis lewat karyanya yang berjudul Victim of Groupthink. Istilah groupthink atau pemikiran kelompok berarti suatu mode berpikir sekelompok orang yang bersifat kohesif atau terpadu. Ketika usaha-usaha keras yang dilakukan oleh anggota-anggota kelompok untuk mencapai kata mufakat. Untuk mencapai kebulatan suara tersebut, kelompok ini mengesampingkan motivasinya untuk menilai alternatif-alternatif atau tindakan secara realistis. Sebuah kelompok yang sangat kohesif seringkali gagal untuk mempertimbangkan alternatif untuk tindakan mereka. Mereka juga tidak mungkin untuk berbagi ide yang tidak populer atau berbeda dengan orang lain. Pemikiran kelompok menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini membuat keputusan dini. Beberapa di antaranya memiliki konsekuensi abadi dan tragis. Yang kedua yaitu asumsi pemikiran kelompok. Hasil pengujian yang dilakukan Janis menunjukkan bahwa terdapat suatu kondisi yang mengarah pada munculnya kepuasan kelompok yang baik. Asumsi penting dari groupthink, sebagaimana dikemukakan Turner dan West, adalah yang pertama, kondisi dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas tinggi. Anggota kelompok seringkali memiliki perasaan yang sama atau investasi emosional dan sebagai akibat memiliki kecenderungan untuk mempertahankan identitas kelompok. Dari Ernest Borman, 1996, pemikiran kolektif biasanya menyebabkan kelompok memiliki hubungan yang baik dan memungkinkan memiliki kohesivitas tinggi. Kohesivitas berasal dari sikap, nilai, dan pola perilaku yang berarti batas di mana suatu anggota atau suatu kelompok bersedia untuk bekerja sama. Yang kedua yaitu pemecahan masalah kelompok pada intinya merupakan proses yang menyatu. Kelompok rentan terhadap batasan afiliatif yang berarti lebih memilih menahan masukan mereka daripada mengambil risiko ditolak. Dari Dennis Gurman 1998, memberikan perhatian lebih pada pemeliharaan daripada isu-isu yang sedang dipertimbangkan. Batasan afiliatif adalah merujuk ketika para anggota memilih untuk menahan masukan mereka daripada menghadapi penolakan dari kelompok. Yang ketiga, kelompok dan pengambilan keputusan oleh kelompok seringkali rumit. Banyaknya pengaruh yang terdapat dalam kelompok kecil diantaranya usia, sifat, kompetitif, ukuran, kecerdasan, komposisi gender, dan gaya kepemimpinan yang ada di dalam kelompok. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah kondisi antecedent pemikiran kelompok, yaitu ada 3 faktor yang mendukung terjadinya teori pemikiran kelompok, antara lain yang pertama yaitu kekompakan kelompok, kohesivitas atau keterpaduan kelompok agar dapat menuntun suatu kelompok pada sebuah teori pemikiran kelompok. Jadi kasus ini biasanya terjadi pada anggota kelompok memilih untuk mengikuti keputusan kelompok yang diambil bersama daripada mengutamakan pendapatnya sendiri yang bertentangan dengan alasan karena takut adanya penolakan dari kelompok tersebut. Yang kedua, faktor struktural. Karakteristik struktural spesifik atau kesalahan yang mendorong terjadinya teori pemikiran kelompok. Faktor ini itu juga berhubungan dengan isolasi kelompok, yakni yang pertama, isolasi kelompok. Sebuah kelompok yang menutup kelompoknya dari pendapat kelompok luar yang dapat mengaruhi keputusan kelompok tersebut. Malahan ada kemungkinan besar pendapat kelompok luar tersebut itu dapat membantu pengambilan keputusan dalam kelompok tersebut. Yang kedua, kekurangan kepemimpinan imparsial.
Sebuah kelompok yang dipimpin oleh pemimpin yang memiliki minat pribadi terhadap hasil akhir, pemimpin seperti ini itu tidak akan mendengarkan opini alternatif lain dari anggota kelompok tersebut. Yang ketiga, kurangnya prosedur pengambilan keputusan. Tidak adanya prosedur dalam mengambil keputusan dalam suatu kelompok dan kegagalan untuk memiliki norma yang berpengaruh dalam mengevaluasi masalah. Yang keempat, homogenitas latar belakang. Tanpa keragaman latar belakang sosial, pengalaman, dan ideologi akan mempersulit dalam pengambilan keputusan yang diambil dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, tekanan kelompok. Tekanan terjadi ketika anggota kelompok dipengaruhi oleh masalah-masalah, sumber daya, atau kejadian baik di dalam maupun di luar kelompok. Ketika tekanan ini tinggi, anggota kelompok mungkin tidak melihat solusi yang masuk akal, dan karena itu semuanya bertumpu di sekitar pemimpin mereka. Dan ketika pengambilan keputusan berada di bawah tekanan besar ini, yang berasal dari kekuatan luar kelompok, pengambilan keputusan yang salah akan terjadi pada saat itu juga. Jadi tekanan yang dijelaskan dalam teori ini adalah konsep yang komprehensif yang mencakup tekanan internal maupun eksternal. Yang keempat, gejala pemikiran kelompok. Di sini munculnya persepsi yang keliru bahwa adanya keyakinan kalau kelompok tidak akan terkalahkan dan percaya pada moralitas terpendam yang ada pada diri kelompok tersebut. Dan ada juga sifat rasionalitas kolektif, yaitu membenarkan hal yang salah seakan-akan itu masuk akal, serta adanya stereotip terhadap kelompok lain, di mana sebuah kelompok menganggap buruk kelompok lain dan menganggap unggul kelompoknya sendiri. Ada cara untuk mencegah terjadinya pemikiran kelompok, yaitu yang pertama, mendorong semua orang untuk menjadi evaluator kritis dan menunjukkan tempat mereka kapanpun mereka hadir. Yang kedua, tidak memiliki pemimpin yang menyatakan sebuah pilihan di muka umum. Yang ketiga, menyusun pembuatan kebijakan kelompok yang independen dan terpisah. Yang keempat, mengundang orang luar ke dalam kelompok untuk memberikan ide-ide segar. Yang kelima, menghabiskan waktu yang dibutuhkan untuk melihat tanda-tanda peringatan. Yang terakhir yaitu memegang kesempatan kedua untuk mempertimbangkan kembali keputusan sebelum mengakhirinya. Baik, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya dan rekan saya tentang teori pemikiran kelompok atau groupthink. Terima kasih telah menonton video kami.